Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video bengkel logika. Kali ini kita bahas tentang trafo bekas UPS. Nah, ini lumayan besar seperti ini. Anda lihat lilitannya ini besar sekali. Jarang ada trafo biasa dengan lilitan yang besar seperti ini. Kemudian ini lilitan primernya lebih besar juga. Kemudian ada lilitan lain yang mau kita selidiki. Kira-kira tegangan apa? Nah, kemudian kita lihat di sini mana bagian primer, mana bagian sekunder. Nah, jadi kalau trafo seperti ini sudah pasti yang kabel besar ini sekunder, yang kabel kecil ini adalah primer. Nah, trafo ini dari copotan UPS menggunakan dua baterai. Kelihatan di sini ada sistem CT sekundernya, ini CT-nya, dan ini tegangan CT pertama, dan ini CT kedua. Nah, jadi ini trafo bisa dipakai untuk apa? Sebelum kita bahas itu, kita cocokkan dulu supaya trafo ini bisa berfungsi. Yang membuat kita bingung adalah ini ada 4 kabel, kemudian di bawahnya ada 3 kabel. Kabel ini biru, hitam, hijau, dan kuning. Nah, ini bagian primernya. Apakah yang bawah ini bagian primernya? Biasanya trafo jarang seperti ini bagian primernya, tetapi sebelum kita pastikan, kita coba dulu menentukan mana yang primer 220-nya, 110-nya, karena dari situ kita mulai. Di sini perlu perhatian khusus, kalau salah pasang nanti trafo akan berdengung. Salah-salah lilitan dari kawat primernya ini bisa putus, atau kalau lama dibiarkan bisa menyebabkan pernisnya dari lilitan yang dipernis pada saat lilitan digulung bisa rusak, sehingga akan short antar kabel di dalam lilitan. Atau kalau salah kita pasang, efek sampingnya adalah bisa menyebabkan jeleknya listrik akibat short. Nah, jadi bagaimana langkah pengecekannya? Ambil avometer, arahkan ke skala ohm, kemudian polaritas ini bebas. Kita letakkan satu probe-nya itu ke kabel biru, kemudian kita ukur ke hitam. Nah, ini terbaca 8,3 ohm. Kita catat biru ke hitam 8,3 ohm. Kemudian kita catat lagi biru ke hijau 9,6 ohm. Kemudian biru ke kuning. Nah, ini 11,4 ohm. Ya, 10 atau 9,9 sampai 11 ohm. Nah, agak berbeda cara pengukurnya dan agak susah menentukan nilai tepatnya, karena ini trafo gede dengan lilitan kawat-kawat besar. Biasanya diukur dengan ohm, akan bergeser-geser nilainya, tapi kita ambil patokan saja biru ke hitam, biru ke hijau, biru ke kuning. Nah, di sini kelihatan tadi yang paling besar adalah, walaupun sedikit bedanya, kabel biru dan kuning. Maka ini sementara sudah bisa dipastikan sebagai 220-nya.
Lalu kita ukur lagi, kita mulai dari hitam. Sebelum kita pastikan kita pasang di 220 biru dan kuning, kita pastikan lagi hitam dengan hijau. Nah, di sini 5,3 lebih kecil. Lalu hitam dengan kuning. Hitam dengan kuning. Hitam dengan kuning 4, lebih kecil juga. Maka sudah pasti bukan untuk 220. Kemudian kita bandingkan antara biru hitam dengan biru kuning. 7,1 ohm. Lalu biru kuning 7,4. Jadi biru kuning 7,4, biru hitam 6,5. Maka di sini kalau angkanya tadi berubah-berubah, kita ambil patokan angka yang lebih besar dan terlihat di kita ketika angka di multitester ataupun avometer ini sudah tidak lagi terlalu jauh bergeser, maka itu menjadi patokan nilai resistansi dari kawat lilitan trafo bagian primer ini. Maka di sini saya simpulkan untuk 220-nya adalah biru dan kuning. Kemudian kita coba pasang. Nah, ini hati-hati masangnya seperti biasa. Saya selalu menyarankan untuk diisolasi. Kalau saya sudah biasa, sudah awas dengan hal begini, jadi tidak mudah-mudahan tidak berdampak tersentuh, amannya diisolasi. Kemudian ini kita hubungkan ke listrik, ke PLN. Nah, ketika kita colokan, kita amatin apakah trafonya ini bergetar. Kalau bergetar, itu tandanya kita menghubungkan kabel listrik 220 pada kabel yang salah kombinasinya. Misalnya kita mau masukkan 220 di input primernya 110, pasti trafo ini akan bergetar, dan kalau dibiarkan lama trafo ini akan panas, nanti bisa merusak dari kawat lilitannya, pernisnya, atau bahkan kalau lilitannya kecil untuk trafo yang lain bisa menyebabkan putus input primernya. Nah, kemudian kita pastikan berapa besar tegangan di output sekundernya. Kita arahkan avometer ke volt AC. Lalu hati-hati juga, mungkin kalau salah kita mana tahu ini step up atau step down trafo, karena kita tidak tahu identitasnya, hanya tahu dari baterai trafo UPS. Nah, ini jangan disentuh juga, takutnya seperti saya sampaikan tadi, ternyata ini step down, menurunkan 220 ke 110. Ya, kontak juga itu kalau kita pegang. Atau bahayanya lagi kalau trafo yang lebih besar lagi, 220 dinaikkan ke 300 atau 250 step up. Nah, jadi tapi jarang ada trafo step up begitu, yang banyak trafo step down atau step up dari 110 ke 220. Nah, sekarang kita ukur center tapnya ini merah. Kita ukur berapa tegangannya. Nah, di sini nilainya 14,1, berarti 14,1. Di sini 14,1, seimbang betul ini antara kiri dan kanannya, bagus. Bisa dipakai untuk alat-alat lain seperti OCL atau
charger. Ya, bagus. Nah, kita lihat di sini trafonya adem saja, seperti tidak bekerja. Lalu ada kawat hitam merah ini untuk apa? Nah, ini jangan dipegang juga, mana tahu juga seperti tadi. Kalau setelah kita ukur itu udah pasti nggak kontak. Nah, seperti ini, nggak kontak lagi. Nah, kemudian kita ukur ini, hati-hati, jangan, mana tahu ini juga 220. Nah, ini kan tangan-tangan kita kadang-kadang mau kena nih, maka diisolasi. Nah, kemudian kita ukur. Nah, ternyata di sini CT juga sepertinya. Ya benar, 48. Ini CT-nya 24. Ini CT-nya 24. Nah, jadi ini ada dua tegangan. Yang kabel lebih kecil ini pastinya arusnya lebih kecil. Nah, ini biasanya dipakai untuk rangkaian sirkuit dengan kebutuhan daya yang kecil, sedangkan ini untuk kebutuhan daya yang lebih besar. Nah, jadi kita lihat trafo ini bisa kita gunakan untuk apa. Nah, makanya kalau dilihat dari ukurannya dan kawatnya ini kurang lebih trafo 5 sampai 10 ampere nih. Tapi kalau menurut saya ini 5 ampere. Tapi murni, jadi 5 ampere yang betul-betul powerful. Nah, kemudian dari trafo ini kita coba selidiki lagi apakah bisa untuk dipakai audio. Nah, jadi kalau untuk audio yang pakai center tap atau CT, kita punya tegangan 14 volt. Nanti setelah disearahkan dengan dioda akan naik kira-kira 14 kali 1,44, kurang lebih naik nih 18 atau 19 volt. Nah, saya kira sudah bisa kita gunakan untuk audio kita. Hanya saja tegangannya sedikit kurang. Biasanya kalau tegangannya kurang, maka audio kita itu volumenya tidak bisa maksimum. Nah, tapi karena arusnya besar, ya sudah cukuplah untuk ruangan-ruangan kecil dengan menggunakan transistor-transistor yang bekerja di tegangan lebih rendah seperti 3055 atau TIP42 yang ukuran kecil. Bisa juga kita pakai untuk transistor yang lebih besar, hanya saja tidak mencapai maksimum penguatan dari OCL ataupun power amplifier kita. Nah, apakah bisa ada masalah ke trafo seperti ini yang tadinya dipakai untuk power supply chargingnya sistem UPS dan supply tegangan dan arus untuk sistemnya inverter UPS? Apakah bisa? Nah, kita lanjutkan pada video yang lain. Ini sudah ketemu. Kalau mungkin ada trafo seperti ini, maka cara mencari mana untuk tegangan 220 volt, kabel mana yang paling cocok, maka kesimpulannya adalah diukur. Nilai resistansi yang tertinggi itu biasanya 220 volt, kecuali ada trafo yang menggunakan sistem 240 volt. Nah, kalau kita pakai 240 volt, maka outputnya nanti akan lebih kecil sedikit. Kalau tadi 220 volt pas sesuai dengan lilitan 220, maka tegangan 14. Kalau kita pasang di 240, maka nanti di sini mungkin jadi 13 ataupun 12. Nah, kemudian ada pertanyaan. Biasanya trafo model begini, kabel tengahnya ini disatukan, dihubungkan. Nah, pada trafo UPS itu tidak bisa disatukan karena sistem dari trafo UPS ini tidak sama dengan trafo biasa. Kalau trafo biasa adalah penghubung antara kabel ini dengan kabel ujung atau kiri ke kanan dihubungkan dengan dua kabel yang untuk 110-nya digabung, maka akan menjadi 220. Kalau ini dilepas, trafo nggak berfungsi. Di sini berbeda. Kita bisa melepasnya begini.
Kalau digabung justru trafo ini menjadi bergetar dan cepat panas karena beda sistem tap-nya. Jadi bukan ini untuk menggabungkan supaya jumlah lilitan primernya lebih banyak, tetapi trafo UPS itu sistem kerjanya adalah seperti AVR, Auto Voltage Regulator. Kalau AVR itu kan banyak input primernya, tujuannya kalau ketika dia berada di tegangan 220, maka misalnya kabel ini, kemudian ketika dia berada di tegangan 180, ini dan seterusnya. Jadi tidak boleh digabung. Kalau digabung pasti bermasalah. Nah, kalau kita gabung di tab yang lain, misalkan ini tab untuk 180, maka output di sini jadi lebih besar, tetapi trafo sedikit agak berat bekerjanya. Nah, kalau dalam penggunaan trafo ini dalam rangkaian alat elektronik yang lama, misalnya kita gunakan untuk sound, kita gunakan untuk charging, kita gunakan untuk supply-supply yang lain, trafo ini intinya cepat panas, sehingga membuat trafo lilitannya menjadi cepat rusak. Begitu saja kira-kira video kita hari ini untuk menentukan mana tab atau kabel yang dihubungkan ke 220. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.